Kata pajak mungkin pernah kita lihat dan dengar di berbagai televisi maupun media elektronik. Tapi tahu nggak arti pajak yang sebenarnya? Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Jadi, pajak itu sifatnya wajib dan memaksa, lalu dikumpulkan negara untuk kemakmuran rakyatnya. Pajak dikumpulkan dari APBN beserta penerimaan negara, bukan negara lainnya, lalu didistribusikan ke pemerintah pusat dan daerah maupun desa untuk menunjang pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya. Salah satunya, kamu juga akan dapat menikmati berbagai fasilitas infrastruktur seperti rumah sakit, jalan raya, sekolah, jembatan, dan lain sebagainya. Selain itu, pajak juga akan dialokasikan untuk kepentingan pertahanan negara dan juga untuk kepentingan pendidikan, di mana setelah membayar pajak, tidak semerta-merta mendapatkan manfaatnya secara langsung atau imbalan yang telah kita bayar. Selanjutnya yakni jenis pajak yang ada di Indonesia dikelompokkan berdasarkan cara pemungutan. Terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya seperti pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua, pajak bumi dan pembangunan atau PBB. Dan yang ketiga yakni pajak kendaraan bermotor. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat keterangan pajak. Contohnya seperti pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua yakni pajak bea masuk dan yang ketiga yakni pajak ekspor. Yang kedua yakni berdasarkan sifat pajak, yakni ada pajak subjektif dan objektif. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan atau PPh. Jadi semakin besar penghasilan kamu, maka pajak yang kamu bayarkan juga besar. Sedangkan pajak objektif contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Kamu pernahkah berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari? Coba perhatikan bagian bawah strukturnya. Di sana tertulis barang yang sudah kamu beli sudah termasuk PPN 10%. Nah, itu namanya pajak objektif. Yang ketiga yakni berdasarkan lembaga pemungut, yakni ada pajak pusat dan juga pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola dan dipungut pemerintah daerah. Banyak yang mengira jika pajak pusat dan daerah berdiri sendiri untuk membiayai daerahnya masing-masing. Nyatanya pajak pusat dan daerah bersinergi dalam membangun Indonesia yang nasional dari Aceh hingga Papua. Contohnya seperti transportasi umum. Selanjutnya yakni manfaat pajak. Pajak ini bersumber dari pendapatan negara, di mana pada tahun 2019 kontribusi pajak 80% terhadap pendapatan negara pada postur APBN. Di mana ada 6 manfaat pajak. Yang pertama yakni membiayai pengeluaran negara. Contohnya seperti membiayai pengeluaran negara.
pembiayaan penegakan hukum, keamanan negara, infrastruktur, dan juga pekerjaan publik. Yang kedua yakni mengatur laju inflasi. Yang ketiga yakni mengatur pertumbuhan ekonomi negara. Yang keempat yakni mendorong kegiatan ekspor. Yang kelima yakni perlindungan barang lokal. Dan yang terakhir yakni menstabilkan kondisi perekonomian. Selanjutnya yakni mengenai sistem-sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Yang pertama yakni ada Official Assessment System, contohnya seperti pajak bumi dan bangunan. Yang kedua ada Self-Assessment System. Contohnya seperti menghitung, menentukan besarnya pajak, melaporkan, dan juga membayarkan sendiri. Yang ketiga yakni Withholding System, di mana sistem ini memberikan wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut dan menentukan besarnya pajak yang oleh wajib pajak. Contohnya pemotongan pajak penghasilan karyawan, PPh. Dari manakah pendapatan negara kita? Sumber pendapatan negara terdiri dari pendapatan berupa kepabeanan dan cukai, penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta dana hibah. Dapat dilihat dari grafik yang tertera, penerimaan pajak memiliki jumlah yang terbesar dibandingkan dengan 3 sumber pendapatan negara yang lain. Jumlah penerimaan pajak senilai 1,22 triliun rupiah mencapai angka 70% dari sumber pendapatan negara. Dalam hal ini, kita dapat mengumpamakan pajak sebagai tulang punggung untuk pembangunan negara. Kalau dalam keluarga, umumnya pencari nafkah utama di keluarga adalah suami. Namun, tak jarang situasi menempatkan istri atau anak menjadi pencari nafkah utama keluarga. Nah, apabila tidak ada tulang punggung yang memproteksi keluarga, maka akan terjadi risiko keluarga yang terbengkalai. Nah, apakah masih mau kalau tulang punggung negara ini sampai mengalami nyeri otot karena orang-orangnya tidak mau membayar pajak? Buat yang penasaran, untuk apa saja sebenarnya pendapatan negara yang berasal dari pajak ini digunakan, akan kami bahas lebih lanjut. Kemanakah tiap 1 juta uang pajak yang kita salurkan? Nah, dalam 1 juta rupiah pajak yang diterima oleh negara akan disalurkan kembali ke berbagai sektor, seperti sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, transfer ke daerah, pelayanan umum, dan masih banyak lagi. Namun faktanya, mencapai target penerimaan pajak itu tidaklah mudah. Lihatlah, realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun tidak mencapai target yang sudah ditentukan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Selain karena dampak pandemi, faktor lain yang juga mempengaruhi kegagalan mencapai target penerimaan pajak adalah masih terdapat warga negara Indonesia yang kurang memiliki kesadaran sehingga tidak patuh dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Nah, ini saatnya kamu sebagai generasi milenial saat ini, yang mana merupakan calon generasi emas. Pada tahun 2045 atau sekitar 20-25 tahun lagi, kalian akan berada di usia produktif dan diproyeksikan mendominasi sekitar 60%
dari proyeksi jumlah penduduk nanti. Bayangkan jika 60% generasi emas tersebut membayar pajak. Wow, APBN kita akan meningkat berlipat-lipat. Pembangunan negara akan melesat. Fasilitas yang kita rasakan akan sangat banyak. Maka impian kita untuk menjadi negara yang maju tidaklah sebatas angan. Sekarang kamu sudah sadar kan pentingnya pajak itu? Yuk kenalan dulu, pajak itu apa sih? Apa sih itu pajak? Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat yang hasilnya tidak dapat dirasakan secara langsung. Fungsi pajak ada 4. Yang pertama, budgeter yang berfungsi sebagai sumber pendapatan negara. Yang kedua, reguleren untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, stabilitas untuk menjaga stabilitas harga. Yang keempat, redistribusi untuk membiayai semua kepentingan umum. Lantas, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai wujud bela negara dalam bidang perpajakan? Kita terlebih dahulu mendaftarkan NPWP. Apabila sudah memiliki penghasilan, dalam artian menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, Anda wajib segera mendaftarkan NPWP paling lambat 1 bulan setelah saat usaha atau pekerjaan bebas secara nyata mulai dilakukan. Namun, bila Anda sudah berusia 18 tahun tetapi belum berpenghasilan, Anda dapat memilih untuk mendaftar atau tidak. Pendaftaran NPWP sekarang dapat dilakukan secara online melalui e-rek. Jika Anda mengalami kesulitan dalam mendaftar, Anda dapat melihat tutorial melalui kanal YouTube Ditjen Pajak. Syarat-syarat permohonan pendaftaran NPWP dapat dilihat di Peraturan Ditjen Pajak Nomor Per4/PJ/2020. Setelah mendaftar, bagaimana sih cara kita agar mendapatkan NPWP elektronik? Langkah pertama yaitu login pada website www.pajak.go.id. Yang kedua, kita lakukan klik pada tab informasi yang memuat preview NPWP elektronik. Dan selanjutnya kita klik tombol kirim email. Yang terakhir kita cek inbox email untuk melihat dan mengunduh NPWP elektronik Anda. Setelah NPWP terdaftar, kita memiliki kewajiban untuk menghitung dan membayar pajak. Pertama yang kita lakukan dalam melakukan kewajiban perpajakan ialah menghitung besarnya pajak terutang. Pajak terutang dapat berupa PPh Final Pasal 4 Ayat 2, Pasal 21, 22, 23, 25, 26, dan lain sebagainya. Langkah kedua yaitu membuat kode billing. Kita dapat membuatnya melalui e-billing atau layanan billing DJP atau aplikasi M-Pajak yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store, dan lain sebagainya. Setelah kita membuat kode billing, langkah ketiga sekaligus terakhir yang harus kita lakukan ialah membayar pajak yang terutang. Pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan melalui petugas teller bank dan kantor pos, mini ATM, internet atau mobile banking, dan ATM. Setelah kewajiban menghitung dan menyetor pajak yang terutang terpenuhi, kita memiliki kewajiban melaporkan SPT. SPT dapat berupa SPT massa dan SPT tahunan. Batas akhir pelaporan SPT massa berdasarkan undang-undang di bidang perpajakan. Batas akhir pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi yakni 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
Sedangkan untuk badan usaha yakni 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, sekarang sudah kenal dan paham akan pentingnya pajak nih. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal, jangan di ghosting ya. Ayo, wujudkan masa depan Indonesia yang gemilang dengan bela negara melalui budaya sadar pajak. Terima kasih sudah menonton video ini. Yuk, share pengetahuan kamu kepada yang lain.